Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam Tommy Basomi kembali hadir untuk Anda di tutorial Megamik untuk para broadcaster, para penyiar radio yang bekerja dalam dunia radio. Pasti sudah tidak heran dengan yang namanya program Megamik. Megamik ini adalah salah satu program yang jalannya otomatis ya. Lagu jingle jalan sendiri masing-masing tanpa ada yang ngoperatorin. Kalau zaman dulu radio itu harus ada yang megang, ada yang ngoperatorin ya. Tapi kalau zaman sekarang tidak perlu karena semuanya sudah otomatis dari program komputer. Halo, selamat sore, siang. Oke, terputus. Ya, terputus, nggak apa-apa, iseng mungkin. Ya, jadi ini adalah contoh program Megamik yang dipakai oleh radio-radio untuk memutar lagu, iklan, jingle agar berjalan secara otomatis. Tapi kalau kita bicara program pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau kita bicara kelebihan program Megamik ini kalau menurut saya kelebihannya ini bisa berjalan otomatis sesuai dengan apa yang dijadwalkan. Terus juga terutama program Megamik 98 ya. Kalau 98 ini beda. Nah, kita angkat dulu teleponnya. Halo, selamat siang. Halo, siang. Mungkin sinyalnya kurang, aku tak perbesar aja di sini. Nah, biar kelihatan. Jadi Megamik ini adalah sebuah program otomatis di mana bisa kita jadwalkan kapan dia harus muter. Dan untuk radio menurut saya ini sudah cukup lengkap dan cukup bagus. Misalnya untuk pembuatan time signal, untuk waktu berbuka puasa atau azan, isya subuh, asar gitu kan, atau pergantian jam tepat pukul 1 siang. Ini bisa dipakai di Megamik. Kemudian kelebihan yang lain adalah Megamik ini bisa diatur misalnya 3 lagu jingle, terus 3 lagu jingle itu bisa. Kemudian kalau bicara kekurangan dari Megamik ini, kalau menurut saya dia tidak bisa untuk lagu yang panjang ya. Maksimal 15 menit. Kalau kita muter lagu lebih dari 15 menit ini pasti akan error ya, tidak bisa terputar. Itu satu kekurangannya. Kedua, di Megamik ini kalau misalnya kita mau masukin lagu itu harus kita edit semuanya satu persatu karena nanti dia akan memotong beberapa detik dari belakang dan di depannya harus langsung muter ya. Jadi nggak boleh ada jeda dulu, misalnya nggak ada suaranya sekitar 3 menit, Megamik nggak bisa. Dia tetap akan mengambil di menit ke 00 sampai di belakangnya sekitar 3 detik atau 2,5 detik gitu. Ini kekurangannya. Kekurangan yang berikutnya, untuk lagu-lagu zaman sekarang ini kebiasaan kita download dari YouTube atau dari Spotify atau dari CD. Nah, kalau program Megamik ini nggak bisa langsung ngekat di lagu langsung mulai gitu ya, harus diedit seperti yang tadi sudah aku bilang. Makanya agak repot kalau punya Megamik. Tapi kalau pakai Jazzler yang sekarang aku pakai, misalnya di depan lagu itu ada 3 detik baru mulai, di belakangnya ada sekitar jeda 5 detik, nggak ada masalah. Nanti programnya otomatis akan ngekat suara yang track yang tidak ada suaranya tadi. Jadi kita nggak perlu editing dan gampang banget, dan itu enak banget untuk Jazzler. Jadi perbedaan antara Megamik dan Jazzler. Dulu waktu aku kenal dengan Megamik ini bagus, programnya aku bilang bagus, tapi setelah aku kenal dengan Jazzler, Maaf, karena apa yang ada di Megamik itu ada di Jazzler, tapi yang ada di Jazzler tidak ada yang ada di Megamik. Dan bocoran juga kalau program Jazzler ini dulu orang-orangnya kerja di perusahaan Megamik ya. Jadi mereka keluar, mereka membuat program dan diperlengkapi atau diperbarukan dengan programnya Jazzler. Jadi kalau aku saranin mau pakai Megamik atau pakai Jazzler, kalau aku bilang pakai Jazzler. Karena Jazzler dia pakai sistemnya itu playlist ya, pakai playlist. Tapi playlistnya bisa di random, bisa diacak ya. Ini aku suka banget misalnya kita muter lagu atau kita muter testimoni, nanti testimoninya bisa diacak sama dia. Terus nanti track berikutnya di playlist itu apa, misalnya alamat agen itu juga bisa diacak-acak, artinya tidak monoton.
Itu kelebihan Jazzler. Kalau proses-prosesnya sama dengan Megamix sih. Kalau Jazzler itu dia juga harus kita import dulu file-file musiknya di dalam Megamix. Dan di Megamix juga sama sih untuk lagu-lagu yang sudah pernah bedanya ya antara Megamix sama Jazzler. Kalau di Jazzler kalau ada lagu yang sudah diimport ke Jazzler, dia tidak bisa diimport 2 kali. Ya, jadi cukup sekali. Tapi kalau di Megamix beda. Kalau kita ngimportnya beberapa kali ya semuanya ikut bisa double itu lagu. Tapi kalau di Megamix di Jazzler enggak. Itu kekurangan antara dari Megamix dan kelebihan dari Megamix. Terus juga kalau keduanya ini karena Jazzler ini dulu orang-orang Megamix yang mereka bekerja di Megamix, ya aku pikir Jazzler pasti akan dibuat lebih bagus dari Megamix gitu. Di Jazzler ada untuk monitor audio, di Megamix juga ada. Nah, keuntungan lagi di Megamix kalau untuk streaming dia belum ya. Tapi nggak tahu kalau yang tipe-tipe terbaru ya, saya nggak ngerti. Tapi kalau untuk yang tipe 98 ini di Megamix dia tidak bisa streaming. Tapi kalau untuk Jazzler dia bisa auto streaming. Tapi Jazzler juga cuma satu untuk streamingnya. Tapi aku dengar juga untuk versi yang terbaru kita bisa streaming banyak audio streamer gitu ya. Jadi nggak cuma satu alamat streaming, tapi bisa lebih dari 2 apa 3 gitu, lupa saya. Terus juga kalau di Jazzler kalau untuk streaming kita cuma ada satu, tapi untuk di schedule kita bisa masuk ke line 1, line 2, line 3. Nanti audionya bisa dikeluarkan dari situ. Untuk sistem relay ya, untuk relay itu bisa pakai line in 1, line in 2 atau line in 3 atau pakai streaming. Cuman streamingnya baru 1. Tapi kalau di Megamix nggak bisa. Orang kerja pakai Megamix ini harus 2 kali kerja karena saat streaming dia nggak bisa loncat, nggak bisa langsung connect sendiri. Tapi kalau pakai Jazzler itu bisa. Oke, ini kita ngomongin Megamix tapi lari-lari ke Jazzler. Angel. Tapi nggak apa-apa, pengalaman saya pribadi berkecimpung dalam dunia broadcasting lebih. Kalau ditanya bagusan mana mas, lengkapan mana, aku bilang Jazzler. Apalagi kalau Jazzlernya kita memang beli program dan luar biasa. Aku bilang aduh lengkap banget ya. Yang versi bajakannya aja sudah bagus, apalagi versi aslinya kan pasti lebih bagus dan mempermudah kita untuk menjalankan sebuah bisnis di radio. Jadi kita nggak perlu operator, nggak perlu penyiar, semuanya sudah diacak di program sama program komputer kita. Untuk pertanyaan yang ingin tanya seputar Megamix atau Jazzler bisa hubungi nomor HP dan WA saya di 0823 754 99576 atau di 0811 790 3576. Yang mau berteman saya di Facebook juga ada, itu Facebook Bastomi Sumberhadi, ada Facebook Bastomi Melinting Lampung Timur, ada juga halaman Facebook atau fanspage Radio Rasa TV. Silakan di follow atau diikuti, aktifkan tanda lonceng ya. Yang nonton di YouTube juga terima kasih. Jangan lupa subscribe di channel YouTube Bastomi bin Samsudin, Plasma Production, Radio Rasa TV dan juga Suara Semansa. Di subscribe dan aktifkan tanda lonceng. Kalau ada iklan jangan di skip ya, biarin aja, cuek-cuekin aja tuh iklan ya, biar dia berjalan. Jangan di skip. Oke, itu dia tadi sedikit pengalaman saya mengenai Megamix. Nanti kedepannya saya mau bikin video-video tentang tutorial bagaimana kita setting Megamix yang benar ya. Karena tidak sedikit orang yang kadang kan bingung, ini Megamix sudah diinstal terus makanya gimana, terus settingannya gimana. Nanti akan saya buat video step by step bagaimana proses instalasi Megamix agar bisa bekerja secara otomatis ya. Nggak perlu kita bingung-bingung. Makanya di subscribe channel YouTube saya biar nanti kalau saya mengupload video terbaru mengenai materi-materi seputar Megamix, teman-teman dapat notifikasi dan itu gratis. Saya pamit, sampai jumpa. Tetap semangat ya di dunia broadcasting, di radio station, di dunia penyiaran radio. Dan terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum, ayo dong di subscribe, diaktifkan tanda lonceng, di like, di follow pokoknya.